Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada kalanya dalam hidup ini kita diuji dengan kesempitan rezeki. Sudah berusaha keras dari pagi hingga malam, memutar otak, mencari peluang, bahkan terkadang menahan malu demi memenuhi kebutuhan. Namun tetap saja keadaan ekonomi seperti tak bergerak. Hidup tetap serba kekurangan. Bahkan ada saudara kita yang setiap hari bekerja, mencari nafkah dengan halal dan penuh semangat, namun tak kunjung lepas dari belenggu kemiskinan. Dan anehnya, justru orang lain yang terlihat santai, tidak begitu berjuang, malah hidupnya terasa lapang dan mencukupi. Sahabat yang dirahmati Allah, kejadian seperti ini bukanlah sesuatu yang asing dalam Islam. Bahkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada para sahabat yang diuji dengan kesulitan ekonomi. Bukan karena mereka malas beribadah, bukan pula karena mereka lemah dalam berdoa, tapi inilah bagian dari takdir dan ujian Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Kesulitan ekonomi adalah ujian, tapi bukan berarti kita hanya berdiam diri. Islam tidak mengajarkan pasrah yang pasif, tapi ikhtiar yang aktif disertai tawakal. Dalam satu riwayat agung yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Marah Labid atau Tafsir Al-Munir, diceritakan bahwa ada seorang lelaki yang datang mengadu kepada Rasulullah karena hidup dalam kefakiran. Lalu Rasulullah memberikan tips yang tampaknya sederhana namun membawa keberkahan luar biasa. Jika engkau masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam. Jika ada orang di dalamnya, ucapkan salam kepada mereka. Jika tidak ada seorang pun, maka ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri, lalu bacalah surah Qul huwallahu ahad 1 kali. Dan sungguh lelaki itu pulang, mengamalkan nasihat Rasulullah, dan Allah bukakan pintu rezeki hingga keberkahannya mengalir sampai kepada para tetangganya. Mari kita perhatikan
Apa sebenarnya makna dari amalan sederhana ini? Pertama, ucapan salam bukan sekedar sapaan. Ia adalah doa dan zikir. Ia adalah permintaan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasalimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mengerti. Ayat ini menjadi landasan utama mengapa mengucapkan salam bahkan ketika rumah itu kosong adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Ibnu Abbas berkata, jika tidak ada seorang pun di dalam rumah, ucapkanlah assalamu alaina min qibali rabbina, keselamatan atas kami dari Tuhan kami. Qatadah berkata, jika engkau masuk rumah, ucapkan salam kepada keluargamu, mereka lebih berhak mendapatkan salam. Jika tidak ada orang, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Inilah adab masuk rumah yang bisa membuka keberkahan dan ketenangan jiwa. Seringkali kita lupa bahwa rumah bukan hanya tempat istirahat fisik, tapi juga pusat energi rohani. Kemudian bacaan surah Al-Ikhlas. Surat ini hanya terdiri dari 4 ayat, tapi pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Tauhid yang murni, ikhlas yang tulus, dan pengakuan total akan kebergantungan makhluk kepada Sang Pencipta. Inilah pondasi dari datangnya rezeki yang penuh berkah. Sahabat beriman, rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi datang dari ketundukan hati, adab dalam rumah, dan keyakinan dalam tauhid. Rasulullah mengajarkan kita untuk memulai dari yang terkecil, dari yang rutin, dari yang tampak sederhana, namun dijalani dengan istiqomah. Allah juga menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, pagi hari keluar dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Sahabat beriman, mulai hari ini mari kita hidupkan kembali adab dan sunnah Rasulullah di dalam rumah kita. Ucapkan salam saat masuk rumah, bacalah surah Al-Ikhlas, lafalkan doa keselamatan meski hanya untuk diri sendiri. Dan yakinlah, dari langkah kecil itulah Allah akan datangkan rezeki yang tak disangka-sangka. Semoga Allah memberi kita taufik
untuk mengamalkan amalan ini secara istiqomah, dan semoga dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak kita duga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.